3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah Pak. Ya, alhamdulillah. Pada siang hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, yaitu calon guru penggerak dari Angkatan 5 kelas H. Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita sebelumnya, yakni masih membicarakan mengenai modul 1.1, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, di pertemuan yang lalu Bapak Ibu sudah berdiskusi di room masing-masing, kemudian hasil diskusinya hari ini nanti akan dipresentasikan dan ditanggapi oleh rekan-rekan yang lain. Nah, Bapak Ibu, mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa bersama. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa ini bisa memberikan bimbingan kepada kita, Tuhan Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita dan memberikan kelancaran terhadap apa yang kita lakukan pada siang hari ini. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya mari kita kendorkan saraf kita. Tangan kita gerak-gerakkan begini, Bapak Ibu. Ya. Matur nuwun cekap ya. Mudah-mudahan dengan cara ini kembali kita jadi fresh ya, pikiran kita fresh, badan kita juga fresh, karena perjalanan kita masih jauh ya. Bapak Ibu harus tetap menjaga semangat itu. Bapak Ibu, saya ingin melihat apakah seluruh calon guru penggerak sudah hadir. Ini saya ingin sapa satu-satu. Bapak Tukimin, apakah sudah ada? Siapa? Jadi Pak Heri, apa kabar? Siap. Pak Heri ada? Ada, siap. Ya. Bu Satun. Bu Husnul, Pak. Oh, Husnul, sorry. Bu Satun itu kepala dinasnya. Bu Husnul, apa kabar? Iya, baik, Pak. Alhamdulillah. Pak Timbul, apa kabar? ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah semuanya kelihatan ceria ya, mengikuti kegiatan ini dengan hati yang sangat gembira. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melihat apa sih yang akan kita capai dari kegiatan pada siang hari ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, calon guru penggerak dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, calon guru penggerak mendapatkan masukan dari rekan-rekan luar anggota kelompoknya tentang hasil diskusi yang dipresentasikan. Inilah tujuan yang akan kita capai bersama-sama, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, untuk memastikan bahwa kegiatan diskusi kita ini nanti bisa berlangsung dengan baik, maka saya tawarkan kesepakatan belajar yang akan sama-sama kita laksanakan. Yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, ya Bapak Ibu semua nanti mendapatkan kesempatan berpendapat. Terus bagaimana kalau rebutan? Nah, nanti ada peraturan yang selanjutnya ya. Yang kedua, harus berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ini kata kuncinya ini, saling menghormati ya. Kemudian yang ketiga, jika ada satu peserta yang berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Kalau kita ingin dihargai oleh orang lain, maka kita juga harus menghargai orang lain ya. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Nah, ini nanti saya akan mengatur lalu lintas diskusi, siapa yang berbicara, siapa yang menanggapi, dan seterusnya, Bapak Ibu ya. Kemudian yang kelima, berpartisipasi penuh, hati, pikiran, perhatian semuanya di diskusi kali ini. Jangan mendua ya, Bapak Ibu tentu tidak suka kalau pasangannya mendua, nah, maka Bapak Ibu juga jangan mendua ya. Kemudian yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Nah ini Bapak Ibu, seberat apapun tugas kita, tapi kalau kita lakukan dengan hati gembira menjadi ringan, jauh menjadi dekat, berat menjadi ringan ya.
maka kita landasi semua kegiatan dengan hati gembira. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan ini dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama nanti presentasi hasil diskusi kelompok. Nah, ini nanti saya minta sesuai dengan kesepakatan terdahulu yang akan tampil adalah kelompok 1. Nanti ditentukan siapa presenternya yang mau menyampaikan laporan. Siapa? Kemudian selanjutnya juga ditentukan terutama ini notulennya, jangan lupa, karena apa yang akan didiskusikan apabila ada hal-hal yang disarankan untuk perbaikan hasil diskusi kelompok tersebut, maka notulen ini menjadi penting. Jadi tidak hanya presenter saja yang penting ya, notulen itu bekerja di belakang layar, tapi fungsinya juga sangat penting. Nah, yang kedua, tanggapan dari kelompok. Nah, jadi setelah presentasi, Bapak Ibu dari kelompok lain nanti boleh berpendapat, menambahi, memperdalam, mempertanyakan, dan seterusnya. Yang tujuan akhirnya adalah agar kita semua menjadi jelas terhadap permasalahan yang kita diskusikan, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan di bagian akhir nanti insya Allah saya akan memberikan penguatan-penguatan terhadap apa yang sudah Bapak Ibu diskusikan. Maka kesempatan kali ini saya berikan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan apa saja yang sudah disepakati, didiskusikan di kelompoknya. Ya, ini saya stop sharing, kemudian silahkan kelompok 1 bisa membagi hasil diskusinya. Ya, siap Pak. Untuk Pak Timbul untuk share materinya, hasilnya. Siap. Nanti Bu Gusnul nanti bisa dibacakan beberapa poin atau 3 atau 4, nanti teman-teman lain bisa menanggapi. Iya, siap Pak. Ya. Sudah bisa dilihat dengan jelas ya Bapak Ibu ya? Sampun. Ya. Baik Pak, terima kasih. Saya Bu Husnul Khotimah, ini mewakili teman-teman saya dari kelompok 1 ingin membacakan hasil dari diskusi kami tadi. Untuk pertama yaitu pendidikan di zaman kolonial dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan tujuan untuk mempersiapkan pegawai pemerintah Hindia Belanda sehingga akses rakyat untuk mendapatkan pendidikan sangat terbatas. Kemudian Bapak Ibu, untuk maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Untuk selanjutnya, dasar pendidikan Among, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Manungkarsa, dan Tutwuri Handayani. Demikian Bapak Ibu, hasil diskusi dari kelompok 1. Untuk tanggapannya, monggo yang akan menanggapi saya persilahkan, dan teman-teman nanti dari kelompok 1 semoga bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Demikian Bapak Serta penampilan kami, penyajian kami dari kelompok 1. Baik, terima kasih. Luar biasa kelompok 1 dengan presenter Bu Husnul Khotimah ya. Bapak Ibu, kita berikan aplaus untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Ya. Terima kasih. Ya. Kemudian saya mengundang Bapak Ibu dari kelompok lain, ada Pak Heri, Pak Imin, kemudian Pak Timbul. Nah, nanti barangkali ada hal yang ingin diperdalam dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Husnul Khotimah maupun materi-materi lain yang ada di bagian filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini. Monggo dipersilakan siapa? Saya Pak. Pak Heri dulu. Ya, terima kasih Pak Tugimin. Jadi ada yang menarik tadi mengenai Among itu Pak. Ini itu kalau tidak salah bahasa Jawa itu ya Pak. Ya. Ini kira-kira maknanya apa ini kalau dikaitkan dengan konteks tadi Ing Ngarsa Sung Tulodo dan seterusnya itu Pak. Mohon penjelasan Pak. Terima kasih.
Terima kasih Pak Heri, langsung ditanggapi oleh kelompok 1 Bu Husnul Khotimah atau boleh yang lain dulu juga boleh. Iya Pak, untuk sistem among itu kalau ini kan bahasa Jawa Pak, jadi kalau bahasa Indonesia itu asuh ya Pak ya, mengasuh gitu. Jadi kalau konsepnya kalau di PAUD itu Pak ada filosofi yang diambil dari konsep dari Ki Hajar itu asah, asih, asuh. Nah, ini mungkin yang asuh inilah yang sebagai among. Nah, among kaitannya itu dengan konsep Engarso Sungkulodo ini memang ketika kita among ini diibaratkan ada seorang pendidik gurunya gitu ya Pak ya. Jadi ketika kita Engarso Sungkulodo, ketika kita di depan, ini kita sebagai guru adalah bisa menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita. Kemudian Engarso Sungkulodo ing madya mangun karso Pak, ing madya mangun karso itu ibaratnya ketika kita berada di tengah-tengah anak-anak itu, kita bagaimana seorang guru itu bisa membangkitkan semangat anak, bisa memotivasi anak agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang ketiga Tutwuri Handayani Pak. Nah, Tutwuri Handayani itu bermakna bahwa ketika di belakang seorang guru itu harus bisa mendorong dan agar anak itu bisa lebih maju dan lebih kreatif seperti itu Pak. Terima kasih. Dari saya Pak. Sebelum saya kembalikan ke Pak Heri, barangkali Pak Timbul ingin memperkuat apa yang disampaikan oleh Bu Husnul, monggo. Masih mute Pak. Suaranya belum keluar Pak. Betul. Bu Husnul sudah memperjelaskan sudah panjang lebar tentang pengertian among. Among itu sebuah sistem, sebuah cara atau sebuah istilah dalam istilah dari bahasa Jawa. Pemomong. Pemomong itu adalah pengasuh. Di sekolah pengasuhnya adalah guru yang harus dilengkapi dengan tadi istilah Engarso Sungkulodo ing madya mangun karso Tutwuri Handayani. Nampaknya sudah lengkap sekali Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Timbul. Ini kalau kita lihat memang ada Engarso Sungkulodo ing madya mangun karso Tutwuri Handayani ini. Jadi segala gerak tingkah kita sebagai guru ini memang harus tetap dijaga ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau kita di depan bersama-sama anak-anak, kemudian juga kalau kita memberi kesempatan kepada anak-anak untuk maju, kita mendorong dari belakang istilahnya begitu, memang semuanya harus dilakukan oleh guru. Selanjutnya saya memberi kesempatan kepada teman-teman yang lain. Tadi Pak Heri sudah, barangkali dari kelompok 4, Pak Tukimin barangkali ada yang disampaikan. Terima kasih. Saya hanya ingin pertegas saja sampaikan Bu Husnul Khotimah. Saya sangat sependapat bahwa istilah among atau pamong dalam bahasa Jawa memang mempunyai totalitas, sehingga dalam hal ini seorang guru mempunyai totalitas dalam mengabdikan dirinya kepada murid. Jadi kita adalah pelayan siswa, bukan orang yang ingin dilayani. Maka totalitas seorang guru inilah yang diperlukan dalam pengabdiannya kepada siswa-siswa kita. Yang tadi disampaikan dengan asah, asih, asuh itu memang sangat relevan. Terima kasih Pak. Iya, baik, luar biasa Pak Tukimin ini ya. Ini memang materi ini sebenarnya sangat menarik ya kalau kita bahas satu persatu dalam buku atau modul itu sudah diuraikan tentang pemikiran-pemikiran oleh Ki Hajar Dewantara sekian puluh tahun yang lalu. Ternyata sampai hari ini itu masih relevan. Dan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan ini sekarang digali lebih dalam lagi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, apakah ada yang ingin disampaikan lagi mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Saya buka satu kali penanya atau penanggap lagi, monggo. Bapak Ibu, untuk kaitannya dengan ini, memang sekarang ini nampaknya banyak paradigma yang dulu kita yakini benar ya, sekarang harus dirubah ya. Bagaimana peran seorang guru di kepada anak-anaknya ya. Baik,
Ada sekali lagi, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan atau mereview dari materi ini? Sudah cukup Pak, sudah cukup Cukup, jelas. Baik. Jelas. Luar biasa dari pemaparan. Oke, kalau begitu, mari kita lihat lagi PowerPoint yang berikut ini. Ya, Bapak Ibu, kita tadi sudah mendiskusikan dari apa yang sudah ditampilkan oleh kelompok 1. Maka mari kita kembali merefleksi lagi. Kita berikan penguatan terhadap apa yang disampaikan oleh kelompok 1 dan juga sudah didiskusikan oleh kelompok-kelompok yang lainnya. Gambarnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Tadi ada istilahnya among, nah, ada istilah kalau istilahnya kelompok 1 tadi itu ada asih, asah, suh ya. Itu wujudnya seperti apa dalam kesehariannya, laku yang dilakukan oleh guru itu seperti apa? Ya seperti yang disampaikan tadi, yaitu ing ngarsa sun tulodo, ing nadya mangun arsa, dan yang ketiga adalah Tutpuri Handayani. Ini menjadi pegangan kita. Bahkan Tutpuri Handayani ini adalah menjadi lambang Kementerian Pendidikan ya. Jargonnya adalah Tutpuri Handayani ini. Bapak Ibu, sekarang kita akan lihat mengenai anak yang sejak lahirnya itu mempunyai kodrat. Nah, tugas kita itu adalah seperti yang diistilahkan oleh Ki Hajar Dewantara, anak itu sudah ada semacam titik-titik begitu yang nantinya kalau diperjelas itu akan menjadi garis. Nah, tugas kita adalah memperjelas garis yang ada pada anak itu agar anak itu menjadi manusia yang sepenuhnya yang bahagia. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya menurut Ki Hajar Dewantara juga dikatakan bahwa pendidikan itu berpihak pada anak. Kalau dulu sekali kita melihat guru itu begitu dominan pada anak-anak dan juga guru itu begitu kuasa, anak cenderung takut dan seterusnya, maka sebenarnya Ki Hajar Dewantara sejak sekian puluh tahun yang lalu yaitu sudah menyatakan bahwa mestinya pendidikan itu berpihak pada anak. Bagaimana caranya? Yaitu kita mendekat ke anak, bahasa lebih jelasnya lagi menghamba pada anak, menghamba dalam artian melayani ya, sehingga anak bisa tumbuh kembang dengan baik. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa anak itu bukan tabula rasa ya. Kan ada ya memang teori pendidikan bahwa anak itu seperti kertas bersih putih yang belum ada coretannya, bisa dicoret apa saja oleh orang yang mendidiknya. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara tidak demikian. Anak itu pada prinsipnya sudah mempunyai kodrat tertentu. Tugas kita adalah memperkuat agar kodrat ini bisa tumbuh kembang dengan baik dan menghasilkan manusia yang berkarakter atau berbudi pekerti yang baik. Maka beliau petani yang menanam jagung ya. Agar jagung ini tumbuh, jangan ditaruh di pasir yang kering, tapi taruhlah di tanah yang subur, kemudian basah, ada sinar matahari, sehingga nanti akhirnya menjadi pohon jagung yang menghasilkan buah yang lebat. Tapi tentu sebaik-baiknya jagung itu berbeda dengan padi ya. Maka padi punya jalannya sendiri, jagung juga punya jalannya sendiri. Kalau Bapak Ibu pernah ke Magelang, itu di sana ada getuk ya. Getuk itu asalnya dari telo. Tapi harganya mahal karena sudah dibuat getuk trio. Nah, ada getuk trio, ada getuk yang lain. Nah, jadi yang ingin kita sampaikan adalah bahan dasarnya mungkin saja kurang baik. Tapi itu namanya kodrat alam itu ya Pak ya. Kodrat alam ya. Maka kalau kita olah dengan baik, hasilnya bisa maksimal. Nah ini Bapak Ibu. Kalau Pak, sebentar Pak Sabto, saya masih ganjal tentang kodrat zaman itu Pak. Kaitannya dengan ini itu.
Ya, kodrat zaman itu berkaitan dengan anak itu hidup di zaman mana, di zaman apa. Jadi pada saat anak tersebut hidup di zaman dulu, tuntutannya, tantangannya juga berbeda dengan pada saat ini. Ya. Kalau di agama kita itu ada istilahnya itu didiklah anakmu seperti apa di zamannya gitu ya, Pak ya. Betul, iya betul. Itu kalau tidak salah hadis namanya itu. Jadi kalau kita ingin mempersiapkan anak kita, jadi anak kita itu memiliki masa depan, sedangkan kita itu hidup di zaman sekarang ya. Sehingga kalau kita dan bahkan masa lalu, sehingga kalau kita mendidik anak seperti yang pernah kita alami, maka dikhawatirkan anak ini tidak bisa beradaptasi dengan zamannya. Hidup pada zaman anak itu ya? Ya, zaman anak itu. Ya. Oke. Ngaten Bapak Ibu, jelas Pak. Apakah ada yang ingin menanyakan atau memberikan? Sudah cukup Pak. Sudah cukup jelas Ya, Pak. jelas, Istirahat Pak. Jelas. Ya. Baik, kalau begitu pertemuan pada siang hari ini bisa kita akhiri. Namun ini kita sampaikan bahwa di kegiatan yang akan datang, Bapak Ibu nanti akan belajar di modul 1.2 yaitu nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nah, selanjutnya juga saya ingin sekali lagi mengingatkan, menyemangati Bapak Ibu, perjalanan masih jauh, semangat harus tetap dijaga, hati tetap senang, sehingga apa yang akan kita lakukan itu bermakna dan menyenangkan hati. Baik Bapak Ibu, kita akan foto dulu. Boleh dengan sikap yang terbaik. Senyum, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Mohon maaf barangkali ada salah-salah kata, salah sikap saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Sabto, luar biasa.